Halo bro dan sis, sesuai judul, kita akan membahas salah satu petinju legendaris Muhammad Ali yang menjadi idola dari seorang Mike Tyson. Cerita ini kita tarik dari momen menjelang pertarungan Ali yang pada saat itu masih menggunakan nama aslinya yaitu Cassius Clay, seorang rookie atau petinju pendatang baru yang akan menantang juara dunia Sonny Liston. Clay di era itu sangat mengagumi seorang Malcolm X, seorang tokoh muslim dan aktivis persamaan hak ras kulit hitam. Cassius berlatih tinju di bawah arahan pelatih Angelo Dante dengan Bundini Brown sebagai asisten pelatihnya. Seseorang yang mengajarkannya menjadi orang yang pede dengan skill ocehannya yang berani namun kocak. Jadi jika kita mengenal Muhammad Ali yang dijuluki si mulut besar atau Big Mouth dengan ocehan dan senang sesumbar untuk menjatuhkan mental lawan, Bundini lah gurunya. Hasilnya terbukti saat sesi timbang berat badan, Cassius mengejek Sonny Liston sebagai buruk rupa dan mirip gorila. Saking jeleknya, keringat dia sendiri tak sudi lewat depan mukanya. Begitu tutur Ali. Pokoknya soal ngebully, dialah suhunya. Saat persiapan, Malcolm X turut hadir dan membimbing Cassius berdoa dengan cara Islam. Tiba saatnya pertarungan, Cassius Clay, seorang petinju berusia 22 tahun menghadapi Sonny Liston, seorang boxer yang dikenal dengan slagger style-nya. Lambat namun pukulannya sangat menyengat. Cassius memanfaatkan pukulannya yang cepat serta langkah kakinya yang ringan. Gerakan kaki Ali yang lincah inilah kelak akan disebut gaya terbang ala kupu-kupu. Ali mendominasi pertarungan sampai ronde keempat. Sampai pada akhir ronde keempat itu, Ali mendapat satu hook keras yang bikin matanya berkunang-kunang dan kesulitan melihat. Alhasil saat masuk ronde kelima, Cassius hanya bisa lompat sana-sini tanpa bisa melontarkan serangan balik. Ia habis jadi adonan Liston. Beruntung ia masih kuat bertahan. Masuk ke ronde ke-6, penglihatan Cassius mulai pulih. Hal itu ia manfaatkan untuk menghujani Liston dengan jab dan hooknya yang cepat. Ronde kelima tadi seolah jadi masa istirahat Ali untuk mengumpulkan energi. Hingga di ronde ke-6 ini, Ali berhasil membuat pelipis Liston membengkak dan berujung tidak bisa melanjutkan pertarungan. Ali dinyatakan menang TKO dan diresmikan sebagai juara dunia baru tinju kelas berat. Nama Cassius semakin meroket dan dijadikan sosok hero para warga kulit hitam Amerika. Kedekatannya dengan Malcolm X membuat Cassius ingin merubah nama di KTP-nya dari Cassius Clay menjadi Cassius X. Ia ingin merdeka tanpa embel-embel nama Clay yang konon terinspirasi dari nama seorang budak. Meroketnya karir Cassius menjadikannya objek konflik of interest di antara Malcolm X dan sebuah organisasi Islam radikal, The Nation of Islam, yang dipimpin Elijah Muhammad. Mengetahui kedekatan Cassius dengan Malcolm X membuat kubu The Nation of Islam ini gerak cepat nggak mau kalah. Mereka mengundang Cassius secara pribadi dan menganugerahkan sebuah nama pada Cassius yaitu Muhammad Ali, nama yang akan terus digunakan hingga akhir hayatnya. Ali pun mengumumkan kini dirinya merupakan seorang muslim, yang mana keputusannya itu sangat ditentang pihak keluarga terutama oleh sang ayah. Lanjut, The Nation of Islam bermanuver mencegah keberangkatan Ali dan Malcolm X yang tadinya akan mengadakan tur keliling Timur Tengah dan Afrika. Jadinya malah pihak NOI yang mengambil alih tur tersebut. Diutuslah seorang Herbert Muhammad, putra dari Elijah Muhammad, sebagai manajer Muhammad Ali. Suatu momen di Kamerun, Ali nggak sengaja bertemu dengan Malcolm X yang baru pulang haji dari Arab Saudi. Ali juga diajak untuk kapan-kapan ia bisa ikut ibadah haji. Namun karena saat itu Ali lagi dekat-dekatnya dengan pihak NOI, ia pun sedikit menjaga jarak dengan Malcolm dan menolak semua ajakannya. Namun beberapa waktu kemudian, Ali mendengar kabar meninggalnya Malcolm akibat serangan pihak NOI. Ali sangat merasa bersalah dan menyesal. Emosinya ia lampiaskan pada sebuah pertarungan, Muhammad Ali versus Sonny Liston Part 2 pada Mei 1965. Pertarungan dengan kuota tiket terbatas serta dijaga ketat oleh FBI mengingat kedekatan Ali dengan organisasi Islam radikal. Kali ini, Ali langsung beringas sejak lonceng dibunyikan. Dengan gerakan flying butterfly-nya, ia terus melontarkan pukulan hingga membuat KO Liston di ronde pertama. Muhammad Ali berhasil mempatenkan namanya sebagai petinju paling hebat di muka bumi. Tapi kesuksesan Ali di atas ring berbanding terbalik dengan urusan rumah tangganya. Konflik Ali dengan Sonji, istrinya, sudah mencapai puncak.
Ali yang mengenali Sonji secara singkat tidak mempedulikan profesi Sonji ketika ia mengajaknya merit, di mana Sonji ini sebelumnya merupakan penari eksotis. Hubungan mereka sedari awal memang diragukan oleh orang-orang terdekat. Namun Ali yang sudah mualaf itu tetap yakin bahwa Sonji masih bisa ia bimbing dan akan patuh terhadap suami. Tapi nyatanya tak semudah itu. Sonji memang ikut agama Ali, namun ia tetap tidak bisa lepas dari kebiasaannya berdandan seksi, dan itu Ali anggap merusak citranya sebagai seorang muslim. Apapun Sonji lakukan untuk suaminya kecuali masalah pakaian. Jadi seusai laga melawan Liston yang harusnya dirayakan, malah diwarnai pertikaian yang berujung perceraian keduanya. Tahun itu 1965, Amerika sedang menghadapi perang Vietnam. Pemuda Amerika diberlakukan wajib militer dan Ali termasuk di dalamnya. Ali dipanggil ke tempat pelatihan US Army. Ali dengan tegas menolak untuk dikirim ke Vietnam, meskipun ia beresiko hukuman 5 tahun penjara plus denda $10.000. Ali tidak merasa punya musuh orang Asia, justru perlakuan rasis sering ia dapatkan dari warga Amerika sendiri. Intinya, Ali merasa itu bukanlah perangnya. Penolakan itu berbuntut fatal bagi karir Ali yang lagi bagus-bagusnya. Izin bertanding pun sulit keluar, padahal pada saat itu Ali akan menghadapi pertarungan wajib untuk mempertahankan gelar melawan Orny Troll. Tapi akhirnya laga itu mendapatkan izin dengan digelar di negara bagian tertentu. Ali dengan gahar meng-KO lawannya yang sejak sebelum laga sudah bikin Ali emosi karena gak mau manggil dia dengan nama Ali. Setelah itu Ali menghadapi proses pengadilan. Ali pun dijatuhi hukuman 5 tahun penjara dan denda $10.000. Ali bebas dengan uang jaminan, namun paspornya disita sementara agar Ali tidak bisa bertanding di luar negeri. Ali pun siap dan tidak menyesali keputusannya, karena jika ia harus berperang, ia lebih baik gugur di negerinya sendiri melawan pemerintah Amerika yang masih mengekang hak dan kebebasan orang kulit hitam. Di sela pembelanya terus mengajukan banding, Ali sementara mengasingkan diri di selatan kota Chicago dan biasa nongkrong di toko roti milik The Nation of Islam. Di sana Ali PDKT dengan seorang penjaga toko bernama Halila yang kemudian ia nikahi dengan sebuah resepsi sederhana. Proses banding pun tak kunjung selesai. Ali bahkan sampai pada titik tak pegang uang sama sekali. Gak jelas tuh kemana larinya uang hasil juara di tangan manajernya. Sampai-sampai pengacaranya sendiri menyarankan Ali untuk buka usaha jualan burger saja. Semua jadi serba kacau bagi Ali saat itu. Pengajuan izin bertanding terus saja ditolak Federasi Tinju Amerika. Herbert Muhammad si manajer juga ngilang saat Ali melewati masa-masa bokeh. Begitupun Bundini Brown malah lari jadi pemakai. Dan saat Sako berat, Bundini bahkan menjual sabuk champion milik Ali seharga $500 ke toko loak. Ali naik pitam dan langsung memecat tutor skill bacotnya itu. Dalam kesempatan yang semakin sempit, Ali kemudian menemui Howard Cosell, seorang komentator tinju legendaris dari stasiun TV ABC. Keduanya sangat klop, yang satu hobi sesumbar dan yang satu lagi komentator yang doyan mancing-mancing lawan bicaranya. Ali datang untuk minta dijadikan bintang tamu di sebuah acara podcast milik Cosell. Dalam sesi wawancara itu, Ali mengajak penonton untuk membayangkan apa jadinya jika dirinya satu ring versus Joe Frazier, juara dunia saat itu. Obrolan ini dimaksudkan untuk menjadi trigger agar federasi kembali memberikan izin bertanding bagi Ali. Langkah Ali selanjutnya adalah menemui Joe Frazier sendiri. Keduanya menyadari bahwa pertarungan mereka akan menarik banyak cuan. Strateginya adalah Ali harus terlebih dahulu mengalahkan petinju lain dan Frazier akan membuka tantangan dari Ali. Ali akan bertanding di Atlantic City karena di kota itu tidak ada organisasi yang menaungi olahraga tinju. Ali pun mulai berlatih untuk menghadapi Jerry Quarry. Di momen itu, Ali kembali merangkul Bundini Brown yang menyatakan diri sudah lulus rehabilitasi. Dan pada 26 Oktober 1970, Muhammad Ali kembali lagi ke atas ring tinju di Atlantic City menghadapi Jerry Quarry. Dengan motivasi dari Bundini di pojok ring, Ali begitu menguasai dan tidak memberi kesempatan pada Quarry untuk mendapatkan poin. Pertarungan itu hanya berjalan 2 ronde karena ronde ketiga, Quarry dinyatakan kalah TKO akibat sobekan di pelipisnya yang terlalu parah. Kemenangan ini disambut seluruh pecinta tinju dunia. Kini pertarungan Ali versus Joe Frazier hanya tinggal selangkah saja.
Fight itu pada akhirnya memang beneran terjadi karena beberapa waktu kemudian Kejaksaan Agung Amerika mencabut sanksi bagi Ali dan ia resmi diperbolehkan bertanding kembali di Amerika. Singkat waktu, pertarungan akbar itu pun digelar. Kini Ali menghadapi monster sesungguhnya. Ali kewalahan sampai babak belur diserbu Bokeman Fraser. Untuk pertama kalinya juga Ali merasakan terpelanting di atas ring. Ali benar-benar jadi rujak bebek. Bahkan Bundini sampai kehabisan kata-kata untuk memotivasinya. Dalam 15 ronde itu, Ali dinyatakan kalah angka dengan telak. Pada wartawan, Ali tetap songong dan bilang belum kapok menghadapi Fraser. Namun saat Ali fokus mikirin cara merebut sabuk dari Fraser, petinju itu malah dilibas dengan mudah oleh George Foreman, petinju baru yang gak kalah bengis dibanding Fraser. Tegap, tahan pukul dan memiliki power jotosan paling kuat sebelum era Mike Tyson. Tahun 74 setelah Ali membalas kekalahannya atas Fraser, Don King selaku promotor langsung mengumumkan fight Muhammad Ali versus George Foreman. Pertarungan akan diadakan di Kinshasa, Zaire dalam pertarungan yang bertajuk Rumble in the Jungle. Setibanya di Kinshasa, Ali langsung disambut seperti dewa yang turun dari langit. Slogan Bumaye Ali Bumaye yang berarti sikat dia Ali, sikat dia, terus bergemuruh di jalanan kota. Meskipun sesungguhnya Ali tidak begitu diunggulkan oleh sebagian pengamat. Dia mungkin sudah tidak setangguh 10 tahun lalu, sementara Foreman sang juara bertahan sedang top-topnya. Di Kinshasa, Ali berlatih dengan keliling pemukiman. Ali berusaha lebih dekat dengan para penggemarnya, di mana kemunculan Ali di ruang publik itu sangat menginspirasi warga di sana. Ali juga tersentuh saat melihat banyak sekali lukisan-lukisan dirinya yang terpampang di tembok sebagai bentuk penghormatan. Di samping itu, melihat warga Kinshasa yang mayoritas miskin mengingatkan Ali pada semangat juang dalam mencapai kemerdekaan hidup. Di tengah situasi fokus menghadapi pertarungan besar ini, Muhammad Ali lagi-lagi harus menghadapi tantangan dari orang terdekatnya sendiri. Halilah yang harusnya berada di samping memberikan support, malah skeptis dan menilai bahwa suaminya akan habis diganyang Foreman, sama seperti prediksi para pengamat. Hal itu ia sampaikan langsung di depan Ali meskipun sebenarnya ia sedikit keceplosan ngomong. Sepele tapi fatal akibatnya. Sejak momen debat itu, Ali jadi nggak srek lagi dengan istrinya. Untuk menutup perseteruan, Alilah pun pulang dulu ke Amerika untuk menengok Mariam, anaknya yang kabarnya lagi sakit. Di waktu-waktu itulah Ali kembali bertemu seorang wanita, Veronica Ports, seorang reporter Amerika yang datang atas undangan promotor. Kebalikan dari Halila, Veronica ini sangat percaya Ali bisa menang di pertarungan nanti. Hubungan keduanya yang makin lengket selama berada di Kinshasa langsung jadi bahan gorengan media, dan berita itu sampai pada Halila di Amerika yang langsung terbang lagi ke Kinshasa untuk melabrak suaminya. Ali dan Halila bercerai pada 1977, lalu beberapa bulan setelahnya Ali married dengan Veronica Ports. Oke, balik lagi ke poinnya. Pertarungan akhirnya resmi digelar pada 30 Oktober 1974 di Kinshasa, Zaire. Ali lebih dulu masuk ke dalam stadion yang langsung disambut gemuruh warga Kinshasa. Selang beberapa menit, George Foreman menyusul masuk naik ke atas ring. Dari awal pertandingan, Ali sudah ngoceh berusaha provokasi lawannya. Di pertarungan itu, pelatih Ali menerapkan strategi yang sama dengan saat mereka menghadapi Sonny Liston, yaitu memanfaatkan kelincahan kaki Ali untuk bergerak melingkari Foreman. Namun ternyata taktik itu hanya dilakukan Ali di ronde pertama saja. Ronde berikutnya, Ali lebih pasif dan cuma nyender memasang cover sambil sesekali mencuri pukulan. Mr. Angelo dan Bundini sangat gregetan melihat tingkah Ali yang begitu, membiarkan Foreman melakukan jotosan-jotosannya. Saat break menjelang ronde ketiga, tim pelatih lebih keras lagi meminta Ali agar berhenti nyender dan menyuruhnya mulai menari. Ali tetap cuek. Di ronde ketiga pun, Ali masih melakukan hal yang sama seperti ronde sebelumnya. Hal itu berlangsung hingga ronde ketujuh, di mana saat itu stamina Foreman mulai terkuras dan pukulannya pun makin melempem. Saat itulah Ali menemukan momen. Melihat Foreman yang kendor, Ali kini balik menyerang. Alhasil dua tinjuan Ali tepat mengenai rahang Foreman dan membuat si Thanos itu ambruk. Cukup satu momen itu saja untuk membuat sang juara bertahan terkulai dan tak sanggup lagi berdiri. Muhammad Ali kembali melakukan hal yang dianggap keajaiban. Ia pun merebut kembali gelar juara dunia yang sempat lepas dari tangannya. 4 tahun setelahnya, gelar tersebut sempat direbut oleh petinju Leon Spinks. Namun hanya dalam 7 bulan, Ali kembali merebut tahta juaranya, sekaligus menjadikan ia satu-satunya petinju dengan 3 kali gelar juara dunia, the greatest of all time.
Oke, sekian bro dan sis cerita kali ini. Kita dari tim Big Jok rehat dulu. Terima kasih sudah menyimak dan sampai jumpa.